Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ceritakanlah wahai Rasulullah tentang kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi Maryam ini menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, ada yang mengatakan adalah rumahnya sendiri, artinya dia agak menjauh. Tujuannya apa? Dia ingin fokus beribadah. Ingin fokus beribadah. Dia menjauh dari keramaian untuk fokus beribadah. Apa yang dia lakukan? Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka dia pun membuat tabir agar tidak banyak interaksi dengan orang. Ya, di tempat dia menyepi tersebut, entah di rumahnya, entah di Baitul Maqdis, dia buat semacam tabir sehingga tidak bisa dilihat orang dan tidak mudah interaksi dengan orang. Kenapa? Dia ingin fokus beribadah, ya, ingin fokus beribadah. Kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami pun utus kepada dia ruh kami. Ruh kami maksudnya Jibril alaihissalam. Bukan ruhnya Allah, tapi ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ruh, Allah bilang Jibril dengan apa? Ruh kami, bukan ruhnya Allah, tetapi ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Hanya saja ruh tersebut dinisbahkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Seperti Allah mengatakan Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah bukan maksudnya Allah tinggal di situ, bukan. Tetapi adalah rumah kaum muslimin untuk beribadah kepada siapa? Allah. Hanya saja dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan masjid. Maka masjid disebut dengan Baitullah. Ya. Contohnya seperti Allah menamakan naqatullah, onta Allah, ya. Onta Allah. Ya, ini maksudnya kenapa dinisbahkan kepada Allah? Karena onta ini dimuliakan. Sama seperti ketika Allah mengatakan Ruhullah atau ruh kami. Bukan maksudnya ruh Allah, bukan, tapi ruh yang Allah ciptakan. Hanya saja dinisbahkan kepada Allah karena dia ruh yang mulia dan dia adalah malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatamatsala laha basyaran sawiyya." Maka malaikat Jibril pun menjelma menjadi bentuk manusia yang sempurna, lelaki yang sempurna, sangat tampan. Lelaki yang sempurna dan sangat tampan datang menemui Maryam dalam kesendiriannya. Tidak ada orang besertanya, mereka cuma berdua, berkhalwat, semuanya tertutup. Kemudian tiba-tiba datang lelaki yang sangat tampan menemui Maryam. Ini adalah ujian, godaan kepada Maryam. Tiba-tiba ada seorang laki yang sangat tampan kemudian mendatangi Maryam dalam kesendiriannya. Namun apakah Maryam kemudian tergoda dengan lelaki tersebut yang ternyata malaikat Jibril? Justru tidak. Justru Maryam mengingatkan dia agar tidak mengganggunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam berkata, "Sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kamu jika memang engkau adalah orang yang bertakwa." Jadi Maryam melakukan dua hal. Pertama, diingatkan kepada orang tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan ku ganggu saya. Ya. Yang kedua, dia berta'awudz, dia mengatakan a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Dia melakukan ikhtiar agar tidak digoda dengan lelaki tersebut. Lelaki ini tampan masalahnya. Allah mengatakan basyaron sawiyya, maka berubahlah, menjelmalah Jibril menjadi lelaki yang tampan. Dan Maryam tidak mengatakan tafadhal ngobrol, ada masalah. Tidak ada perlu apa. Mau bikin apa? Kopi, teh? Enggak ya. Itu pintunya tutup lagi. Enggak. Maryam langsung berlindung kepada Allah. Ya, dan ini godaan berat bagi Maryam. Sebagaimana lelaki bisa digoda dengan wanita, wanita juga bisa digoda dengan apa? Lelaki. Apalagi lelaki ini adalah lelaki yang tampan dan mereka bersendirian. Ya. Dan Maryam sudah dewasa, masih muda. Ya. Oleh karenanya wanita yang bisa selamat dari godaan lelaki yang menggoda dalam kesendirian mereka berdua, dia telah meniru Maryam. Allah menceritakan tentang pemuda yang digoda dan wanita yang digoda. Pemuda yang digoda seperti Nabi Yusuf sebagaimana sudah kita jelaskan, digoda oleh Zulaikha, dan Maryam tidak digoda tapi dia merasa sedang digoda. Jibril tidak menggodanya alaihissalam, tapi dia merasa sedang digoda karena buat apa laki-laki tampan datang masuk tiba-tiba
nyelonong ke tempat dia sementara tidak ada yang orang di situ. Ya. Tidak dijelaskan kapan datangnya Jibril, apakah di sore hari, apakah di malam hari. Yang jelas tiba-tiba datang lelaki tampan di hadapannya, maka Maryam tidak basa-basi, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Dan ini harus dijadikan pegangan oleh lelaki maupun wanita. Kalau ada godaan, jangan kasih celah sedikit pun. Jangan kasih celah sedikit pun. Apa kata Zulaikha tentang Yusuf? Dia mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Sungguh aku telah merayunya, namun dia bersikeras, bertahan. Fasta'asam, tidak kasih celah sedikit pun. Yang jadi masalah, orang akhirnya terjerumus karena dia buka celah. Dia balas itu WA cewek, dia kirim, coba kirim biodatanya, mulai dia kasih celah. Dan seterusnya. Ngobrol, akhirnya terbawa. Demikian juga wanita, bagaimana dia tergoda karena dia kasih celah kepada lelaki. Seandainya tidak kasih celah dari awal, dia tutup, selesai. Dia tutup. Ada kata-kata goda, langsung blokir. Langsung blokir. Jangan ragu-ragu. Ada contoh yaitu Maryam. Maryam bahkan bukan cuma menjauh, bahkan dia nasihati. Dia bilang bertakwalah engkau kepada Allah. Dan dia mengatakan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya seorang tidak bisa selamat kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.